Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Agib Azhari, 18.12.4423. Pada video ini menyampaikan tentang biografi singkat Kiai Haji Munawwar Ghazali. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pemikiran Ulama Banjar di bidang fikih yang diampu oleh dosen Ibu Mardia Agustina STHI MPDI. Silakan menyimak. Kiai Haji Munawwar bin Kiai Haji Ahmad Ghazali dilahirkan di rumah yang dibangun oleh Maulana Syekh Muhammad Kashful Anwar pada hari Sabtu, tanggal 16 Jumadil Ula tahun 1391 Hijriah, bertepatan tanggal 10 Juli 1971 Masehi, di Desa Melayu Ilir, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ayah beliau bernama Kiai Haji Ahmad Ghazali dan ibu beliau bernama Aliyatul Makiyah. Gelar beliau selagi kecil dikenal sebagai Nawar dan kini lebih dikenal sebagai Ayahanda Guru Kubah. Nasab beliau dari pihak ayah bersambung hingga Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yaitu Guru Kubah Kiai Haji Munawwar bin Ustadz Ahmad Ghazali bin Aminah binti Al-Alimul Allamah Haji Abdullah Khatib bin Al-Alimul Fadil Haji Muhammad Saleh bin Al-Alimul Fadil Khalifah Haji Hasanuddin bin Al-Alimul Allamah Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Nasab beliau dari pihak ibu bersambung hingga Syekh Muhammad Kashful Anwar Al-Banjari, yaitu Guru Kubah Kiai Haji Munawwar bin Aliyatul Makiyah binti Siti Maryam binti Maulana Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Syekh Haji Ismail Al-Banjari. Beliau menempuh pendidikan formal berawal di Desa Ibtidayah Izharul Ulum sewaktu pimpinan Kiai Haji Abdan, Kampung Melayu, tahun 1978 sampai 1982, selama kurang lebih 5 tahun. Kedua di SDN Dalam Pagar dan di Pondok Pesantren Darussalam Pesayangan sewaktu masa kepemimpinan Kiai Haji Badruddin selama kurang lebih 9 tahun, yaitu di tingkat ibtidai tahun 1983 sampai tahun 1986, di tingkat sanawi atau wusta di tahun 1986 sampai 1989, dan di tingkat aliyah atau ulya pada tahun 1989 sampai 1992. Pendidikan informal beliau dimulai dari belajar Al-Quran kepada orang tua sendiri, yaitu Ustadz Ahmad Ghazali, kemudian belajar fak-fak ilmu kepada beberapa masyayikh di beberapa majelis ta'lim di Kabupaten Banjar, belajar kepada ayahanda secara otodidak di rumah, dan mengambil ijazah dan sanad-sanad keilmuan kepada para habaib dan masyayikh baik di dalam maupun di luar negeri, seperti di Mekkah Al-Mukarramah pada saat ibadah haji dan umrah. Di antara guru-guru beliau saat belajar di Madrasah Izharul Ulum dari tahun 1978 sampai tahun 1982, yaitu Al-Mukarram Guru Syaimani, Al-Mukarram Guru Haji Hifni, Al-Mukarram Guru Haji Abdan, dan Al-Mukarram Guru Syarwani. Guru-guru beliau di Pondok Pesantren Darussalam di tingkat ibtidai atau ibtidayah, sanawi, dan aliyah, yaitu pada tahun 1983 sampai tahun 1992, di antaranya Al-Mukarram Guru Haji Imran, Al-Mukarram Guru Haji Yusuf Pesayangan, Al-Mukarram Guru Haji Syansuri Pesayangan, Al-Mukarram Guru Abdullah Hafiz, Al-Mukarram Guru Haji Muhammad Fadli Keraton, dan Al-Mukarram Guru Haji Abdullah Desa Melayu, Al-Mukarram Guru Haji Abdus Syukur, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam pada kala itu, Al-Mukarram Guru Haji Muhammad Rasyad, Al-Mukarram Guru Haji Abdul Majid, Al-Mukarram Guru Haji Mu'ad Pesayangan, Al-Mukarram Guru Haji Muhammad Syukri Unus, dan Al-Mukarram Guru Haji Zarkashi Nasri.
Di antara guru-guru beliau pada pendidikan informal di antaranya Al-Alimul Allamah Al-Fadil Ustadz Ahmad Ghazali bin Ahmad Marzuki yang merupakan ayahanda beliau sendiri. Al-Alimul Allamah Syekh Haji Ahmad Ruyani Pesayangan. Al-Alimul Fadil Kiai Haji Husin Dahlan. Al-Alimul Fadil Kiai Haji Semman Mulia. Al-Alimul Allamah Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani. Al-Alimul Fadil Kiai Haji Muhammad Ramli Kelaton. Dan Al-Alimul Allamah Kiai Haji Muhammad Syukri Unus. Adapun guru beliau dalam ilmu fikih diantaranya adalah Al-Alimul Allamah Syekh Haji Ahmad Ruyani Pesayangan yang merupakan salah satu murid yang paling banyak mengambil ilmu dari Al-Alimul Allamah Syekh Kiai Haji Anang Sya'rani Arif Kampung Melayu. Kepada beliau, guru Kubah pernah belajar kitab Fathul Mu'in. Di antara murid-murid beliau yang tersebar di wilayahnya masing-masing adalah Kiai Haji Syairazi Kandangan, pimpinan Pondok Santren Dalam Pagar Kandangan, Ustadz Nurani Kapuas Kalteng, Ustadz Abdul Hakim Martapura, dan Ustadz Muhammad Saufi, salah satu staf pengajar di Pondok Santren Darussalam Martapura, dan masih banyak yang tidak dapat kami sebutkan. Kegiatan dakwah beliau dimulai semenjak beliau masih menjadi santri di Pondok Santren Darussalam. Majelis taklim pertama ini bertempat di rumah Maulana Al-Alimul Allamah Syekh Muhammad Kashful Anwar. Ketika orang tua beliau sakit-sakitan, guru Kubah sering memberikan pelajaran kepada santri yang datang. Setelah orang tua beliau berpulang ke rahmatullah, mulailah posisi majelis taklim dipimpin guru Kubah di rumah penuh berkah tersebut. Lalu pada periode berikutnya, kegiatan majelis taklim dilakukan di dua tempat, di rumah Syekh Muhammad Kashful Anwar dan di Kubah beliau. Dan kemudian dibangun musalla kayu yang diberi nama Raudatul Anwar, yang difungsikan untuk sholat jamaah dan kegiatan majelis taklim yang kini telah direnovasi menjadi bangunan permanen. Dan kegiatan masih berlangsung hingga sekarang. Pengajian laki-laki dilaksanakan setiap hari, pagi dan sore. Adapun pengajian pagi dilaksanakan selain di hari Rabu dan hari Jumat, dan pengajian sore selain di hari Jumat dan Ahad. Pengajian perempuan dilaksanakan setiap hari Rabu pagi. Pengajian bulanan sekaligus haul para ulama dan habaib dilaksanakan setiap Jumat sore sampai malam Sabtu pada awal setiap bulan Hijriyah. Beliau tak hanya berdakwah secara lisan, namun juga dakwah melalui media tulisan. Ia juga banyak menulis kitab-kitab dalam bahasa Melayu Banjar untuk diajarkan di pengajian kampung Melayu tepat di depan Kubah atau makam Syekh Kashful Anwar Al-Banjari. Beliau termasuk ulama masa kini yang termasuk produktif dalam menulis. Tulisan beliau meliputi ilmu fardu ain, sejarah, manaqib aulia, dan lain-lain. Di antara tulisan beliau adalah Risalah Zadul Muttaqin yang berisi tentang ilmu tauhid, fiqih, dan tasawuf. Risalah Tuhfatul Ikhwan tentang sejarah Maulid Rasulullah. Kitab Fara'idul Uqudud Durriyah tentang manaqib para habaib yang dipelajari sekarang pada jadwal pengajian laki-laki di pagi hari. Kitab Fathur Rahman dan Nafhatur Rahman yang berisi manaqib Syekh Muhammad Semman Al-Madani.